menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut. Oleh karena itu dengan pidana mati, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Ya, saudara, kasus Verdi Sambo dari awal kemunculan hingga tuntutan, sidang tuntutan, dan vonis yang dijatuhkan masih saja menjadi sorotan publik. Terlebih ketika Sambo, Putri, Kuatma'ruf, dan Ricky Rizal mengajukan banding. Bahkan netizen juga menjadi menyorot terkait dengan hukuman mati yang akan dijatuhkan pada Sambo. Namun dengan adanya KUHP baru, konon katanya Sambo bisa lolos dari hukuman mati. Nah, kita akan bahas terkait hal ini dengan Profesor Dr. Edi Listiono dalam Sapa Jateng 30 menit ke depan. Apa kabar nih, Prof? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Prof, ini kita lagi bahas terkait dengan yang menjadi sorotan publik dari bulan Juli lalu sampai saat ini. Dari awal kronologis katanya tembak-menembak hingga akhirnya terungkap pembunuhan berencana. Nah, ini yang menjadi sorotan kita yaitu terkait dengan jaksa nih, Prof. Jaksa di kasus Sambo ini akhirnya mengajukan banding, sementara itu jaksa di Eliezer ini tidak mengajukan banding. Padahal ini Eliezer kan juga lumayan jauh ya, Prof, ya, dari tuntutan menjadi vonis. Kalau Sambo juga jauh juga. Ini bagaimana tanggapan dari Prof Edi? Ya, baik. Jadi terima kasih para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada. Tentu menjadi satu istilahnya pemandangan luar biasa ketika sidang Sambo dan kawan-kawan, termasuk para pelakunya yang tentu saja terkait dengan Eliezer-nya, waktu itu dituntut 12 tahun penjara. Betul. Kemudian putusannya 1,5 tahun yang luar biasa. Kan drastis, perbedaan ya, kan jauh gitu ya. Sementara pelaku yang lain termasuk Putri, kemudian Kuatma'ruf, itu tuntutannya juga dengan putusannya lebih jauh kan. Iya. Kemudian dari Sambo tuntutan seumur hidup tetapi diputus hukuman mati oleh majelis hakim. Tentu masyarakat ada yang puas, ada yang tidak. Wajar kalau dalam konteks persidangan itu. Karena apa? Ketika jaksa menuntut putusan berbeda, itu namanya ultra petita. Hakim itu boleh memutus melebihi tuntutan dari jaksa. Nah, terkait tentang tadi beberapa terdakwa, kemudian jaksanya banding, dan juga PH-nya atau terdakwanya banding, itu hak itu kan. Kembali ke terkait tentang beberapa pelaku yang sudah banding, terkait termasuk Kuatma'ruf, kemudian Putri dan Ricky Rizal, termasuk Sambo. Tentu karena secara hukum itu dibolehkan ketika diputus melebihi apa yang dituntut oleh jaksa. Artinya apa? Menurut pandangan terdakwa dan para penasihat hukumnya, kan berbeda pandangan tuh boleh sah itu. Kenapa demikian? Memang menurut mereka adalah secara fakta dan jurisnya memang bagaimana penerapan hukum itu yang harus mereka mempunyai hak. Karena terkait tentang hak dalam putusan majelis hakim pada tingkat pengadilan negeri di Jakarta Selatan, itu kan ada disebut dengan judek faksi. Ketika proses persidangan di tingkat pengadilan negeri, dia banding, nanti akan dilihat oleh majelis hakim pada tingkat banding. Artinya adalah tentu melihat faktanya seperti apa, penerapan hukum seperti apa, itu memang boleh. Cuman persoalannya adalah kenapa kok jaksa menuntut kemudian putusan lebih jauh gitu. Hanya saja mungkin di antara
terdakwa dan penasihat hukum melihat wah ini mestinya nggak begitu gitu. Nah, kenapa kok tidak sepadan ataupun sesuai dengan yang dituntut jaksa gitu, atau bahkan mungkin di bawah itu. Nah, itulah dalam hukum itu boleh saja. Cuman masyarakat ini kan kemarin sidangnya terbuka, dilihat masyarakat, Live ya, Prof. wah luar biasa itu, berjuta mata dan selalu melihat bagaimana persidangan sampai putusan. Nah, hanya saja menurut saya harapan mereka, harapan para terdakwa, penasihat hukumnya, supaya mungkin barangkali bisa turun atau bahkan misalkan separuhnya seperti itu. Menurut saya itu sah saja. Hanya saja nanti kembali lagi apakah hakim pada tingkat banding itu bertahan sesuai putusan pengadilan negeri atau bahkan kembali lagi sesuai dengan tuntutan jaksa. Itu seperti itu. Nah, nanti oleh penasihat hukum, oleh terdakwa ketika membuat satu memori banding, memang memori banding itu tidak ada keharusan, Mbak. Beda kalau nanti pada tingkat dia kasasi, itu wajib membuat namanya memori kasasi. Tapi kalau banding, sebaik terdakwa maupun penasihat hukum tidak wajib membuat memori banding. Tetapi kembali lagi, saya yakin di antara para terdakwa dan penasihat hukum akan membuat satu memori. Mungkin tidak sependapat dengan putusan majelis hakim. Wajarlah itu tuh pasti. Sehingga nanti akan berbeda pandangannya, membuat statement, kemudian membuat memori pada tingkat banding. Itu kira-kira. Prof, kira-kira lazim nggak sih misalkan jaksa di kasus Sambo seperti ini, jaksa mengajukan banding terkait dengan kasus Sambo, sementara untuk yang Eliezer ini yang lumayan ya Prof ya, dari 12 menjadi 1,5 tahun ini tidak mengajukan banding. Jangan jawab dulu Prof, kita akan lanjutkan usai pesan-pesan berikut ini. Baik.